Shalom adik-adik semua, apa kabar? Bersama Yesus, sukacita selalu. Yes, yes, yes. Iya, semuanya bersukacita karena hari ini kita mau sekolah minggu ya. Yuk, kita berdiri semua, kita mau buka ibadah sekolah minggu dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu, sehingga pada saat ini kami boleh datang kembali, kami mau masuk dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah siap mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan agar Corona cepat berlalu sehingga kami boleh kembali ke sekolah minggu untuk bertemu dengan teman-teman kami semua. Bapa di surga, kami percaya bahwa tepat pada harinya nanti Engkau akan melenyapkan Corona dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi kakak-kakak yang akan melayani kami, berkati mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Ya, masih tetap berdiri, kita akan puji Tuhan. Lagunya Matahari Bersinar Terang. Adik-adik, karena kita boleh memuji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya adik-adik ya. Kita patut dan layak untuk memuji Tuhan ya. Kita masih tetap mau memuji Tuhan. Siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita akan puji Tuhan kembali ya. Kita akan puji Tuhan kembali lagunya Happy Yaya. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Aku semakin mendalam. Happy Yaya, Happy Yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama Mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Senang ya, semuanya sudah bermimpi ketemu Tuhan Yesus ya. Iya, semuanya senang bermimpi ketemu Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang mau memberikan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya adik-adik? Iya, kalau gitu kita akan mempersiapkan persembahan kita dan kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus sumber segala berkat, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, kepada orang tua kami. Berkat kesehatan, juga berkat jasmani kepada kami Tuhan. Terima kasih sehingga orang tua kami boleh mencukupi setiap kebutuhan kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan. Berkati persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat untuk sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dan kita akan memuji Tuhan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, terima kasih adik-adik untuk persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Yati ya. Ya, biar firman Tuhan nanti boleh menjadi kita mengerti dan kita boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya adik-adik ya. Nah, kita akan memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan sikap berdoa, kita akan puji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku
Selamat sore adik-adik semuanya. Shalom. Ya, apa kabar hari ini? Ya, puji Tuhan, semoga adik-adik semua sehat selalu ya, dan kakak-kakak juga, kita semua sehat selalu. Ya, adik-adik, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau ucapkan terima kasih dulu buat kakak yang mengantar kita untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Melalui puji-pujian kita mengucapkan terima kasih Tante Eli yang sudah memimpin kita lewat puji-pujian, dan saat ini kita akan dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Ati mau ngajak adik-adik semuanya untuk kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali lagi memuji, menyembah Tuhan Yesus, serta akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami saat ini Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun masih lewat online. Namun biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk sungguh-sungguh mau memperhatikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ati pada sore hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Ati yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kami boleh memahami, mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kita mau nonton videonya dulu ya. Silakan. Setelah kematian Stefanus, banyak orang percaya yang dianiaya dan mereka melarikan diri dari Yerusalem. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Kemanapun mereka pergi, mereka menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang lain tentang Yesus. Beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang pergi ke Antioquia juga menceritakan kepada orang-orang Yunani bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Antioquia terletak di sebelah utara Yerusalem di Syria. Ketika berita tentang orang-orang Yunani menjadi percaya kepada Yesus sampai ke Yerusalem, jemaat Yerusalem mengutus Barnabas untuk mencari tahu apa yang terjadi. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah dia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua taat dan tetap setia kepada Tuhan. Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan makin banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Orang-orang percaya yang baru ini memerlukan pengajaran, maka Barnabas pergi untuk mencari seseorang yang bisa membantunya. Lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, yang disebut Paulus dalam bahasa Yunani. Saulus dulu pernah menganiaya orang-orang percaya, tapi dia sekarang sudah menjadi orang percaya.
Barnabas mengajak Paulus untuk datang ke Antiokhia untuk membantu mengajar firman Tuhan bersama guru-guru Injil yang lain. Paulus menerima undangan itu dan bergabung dengan Barnabas, Simeon, Lukius, dan Menahem untuk mengajar orang-orang yang baru percaya tentang bagaimana cara untuk hidup bagi Tuhan. Tim yang terdiri dari 5 nabi dan guru ini memimpin gereja di Antiokhia. Paulus bersama-sama dengan mereka selama lebih dari 1 tahun. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, karena mereka percaya kepada Kristus. Suatu hari, para pemimpin jemaat di Antiokhia berkumpul lagi untuk berbakti. Mereka berpuasa, artinya mereka tidak makan sama sekali. Ketika mereka sedang berdoa dan menyembah Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus berkata, "Biarkan Barnabas dan Saulus pergi dan melakukan pekerjaan yang aku tentukan untuk mereka." Tuhan ingin Barnabas dan Saulus mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil tentang Tuhan Yesus. Setelah berpuasa dan berdoa, para pemimpin yang lain meletakkan tangan di atas Barnabas dan Saulus dan mengutus mereka untuk membawa kabar baik ke tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka. Saudara sepupu Barnabas yang bernama Yohanes, yang disebut juga Markus, ikut bersama mereka. Mereka melakukan perjalanan ke Selukia. Mereka naik kapal untuk berlayar ke Siprus. Nah, apa yang Barnabas dan Saulus lakukan di Siprus ya? Kalian tunggu kelanjutan ceritanya minggu depan. Happy Sunday all! Adik-adik semuanya sudah nonton videonya ya? Iya, jadi sebelum Kak Yati mau cerita, Kak Yati mau tanya dulu. Adik-adik masih ingat nggak cerita yang kemarin Tante Eli bawakan minggu lalu? Iya, jadi Kak Yati mau tanya nih, kalau waktu Bapak Saulus di kota Damsyik, kira-kira temannya namanya siapa ya? Iya, namanya Bapak Ananias. Bapak Ananias yang mendoakan Bapak Saulus ya, mendoakan Bapak Saulus. Tuhan menyuruhnya untuk mendoakan Bapak Saulus sehingga Bapak Saulus dapat melihat kembali, kekuatannya dipulihkan. Kemudian Bapak Saulus menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Ya. Nah, setelah itu Bapak Saulus apakah dapat diterima di kota Damsyik dan tetap melayani di sana untuk seterusnya?
Tentu tidak ya adik-adik ya. Iya, karena banyak orang yang tidak suka ingin mencelakai Bapak Saulus. Akhirnya Bapak Saulus harus melarikan diri, ditolong oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengantar dia untuk kembali ke kota Yerusalem. Ya, nah di sana rupanya Bapak Saulus bertemu ada teman baik lagi di sana adik-adik ya. Teman baik itu siapa ya namanya ya? Iya, Bapak Barnabas. Iya, pintar ya adik-adik semuanya. Nah, masih ingat ya, Bapak Barnabas itu artinya apa ya? Iya, Barnabas itu artinya anak penghiburan. Ya, dia juga adalah pengikut Tuhan yang sangat baik, sehingga dia mau menerima Bapak Saulus ya, karena dia melihat tentu waktu itu di Yerusalem juga orang mengenal ya siapa Saulus sebenarnya ya, tetapi melihat perubahan dari Saulus, Barnabas juga mau menerima Bapak Saulus sebagai saudara dalam Tuhan ya. Ya, nah hari ini dari dua teman ya, dari dua temannya Bapak Saulus ini, hari ini kita akan mau mendengarkan cerita yang lebih lanjut lagi tentang Bapak Saulus dan Barnabas. Nah adik-adik, Kak Ati masih melanjutkan cerita tentang Saulus di kota Yerusalem. Apakah Saulus ini tetap melayani di kota Yerusalem? Iya adik-adik, tentu tidak ya. Ternyata kebaikan Bapak Saulus pun tidak segampang itu bisa diterima oleh semua orang yang ada di kota Yerusalem adik-adik ya. Kita lihat tadi ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menerima Bapak Saulus, tetapi ada juga yang tidak mau menerima Bapak Saulus untuk tetap ada di kota Yerusalem, dan mereka terus mencari cara supaya bagaimana Bapak Saulus ini dilukai ya. Akhirnya Bapak Saulus kembali dibawa, ditolongin oleh orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-temannya, dan membawa dia naik kapal kembali ke tempat asalnya, yaitu Tarsus ya. Nah hari ini kita tidak mau terus membahas tentang itu ya adik-adik ya, tetapi Kak Ati mau membagikan bagaimana Tuhan Yesus mengutus Bapak Barnabas dan Saulus ya. Nah suatu malam ada seorang bapak di Yerusalem, dia berkemas, dia menyiapkan baju-bajunya, dia lipat baju-bajunya, lalu dia menaruh di sebuah tas ya, dia taruh di sebuah tas, lalu setelah itu dia jalan mondar-mandir, dia kesana kesini ya, dia kesana kesini sambil mikir kira-kira apa ya yang saya harus bawa lagi ya. Nah adik-adik tahu nggak siapakah bapak itu? Ya, dia adalah Bapak Barnabas ya. Nah Bapak Barnabas ini menyiapkan barang-barangnya ya, terus dia mondar-mandir, tetapi memikirkan apa yang masih kurang ya, yang harus dia bawa gitu. Dia mau pergi kemana ya? Iya. Nah sambil dia menyiapkan semuanya, dia juga terlihat mukanya berseri-seri ya, mukanya senang, penuh sukacita ya. Nah rupanya ada kabar baik yang datang dari kota besar Antioquia. Ya seperti tadi pertama Kak Ati bilang bahwa Bapak Barnabas ini adalah salah satu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya, jadi dia pun sangat dihargai dan sangat dikasihi oleh orang-orang percaya yang berada di kota Yerusalem. Nah, adik-adik semuanya, seperti tadi kita lihat bahwa Bapak Barnabas ini dia mengajarkan banyak orang tentang Tuhan Yesus, tentang kabar tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah,
sehingga banyak orang yang mau percaya, menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan menjadi orang-orang yang mengikut Kristus. Mereka setiap kali selalu berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan, membaca firman Tuhan, ya. Mereka terus percaya kepada Tuhan Yesus, dan sehingga banyak orang yang mau mengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, sehingga pada suatu saat mereka mendengar datang kabar sukacita dari kota besar Antiokhia, ya, dimana kalau pada saat itu mereka sebutnya sebagai negeri orang kafir, karena pada saat itu banyak orang yang benar-benar tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi setelah mendengar bahwa ada beberapa orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis, ya. Dan setiap kali mereka selalu berkumpul untuk menyembah Tuhan, mereka membaca firman Tuhan bersama, ya. Karena mendengar hal itu, para pemimpin yang berada di kota Yerusalem itu, mereka berkata bahwa wah, ini harus kita kirim seseorang ke sana, ya. Dan mereka bersepakat kira-kira siapa yang harus kita kirim ke sana untuk mengetahui kepastian atau situasi yang ada di kota Antiokhia, ya. Nah, pada akhirnya mereka sepakat untuk mengirim Bapak Barnabas ke sana. Tentu Bapak Barnabas juga dengan ada teman-teman, rekan-rekan kerja, rekan-rekan yang melayani mereka juga yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, dalam mereka ke sana pun mereka harus menempuh perjalanan ke kota Antiokhia itu dalam beberapa minggu lamanya, ya. Ketika sampai di sana, orang-orang di sana kan mereka pakai bahasa Yunani, ya. Nah, orang Bapak Barnabas ini mereka tidak mengerti, tetapi karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang di Antiokhia itu mereka bisa dapat mengerti. Mereka bisa menyambung dengan baik, ya, menyambung pembicaraan mereka. Dan melayani beberapa lama kemudian, Bapak Barnabas ini ingat akan temannya yaitu Saulus, ya. Dia ingat bahwa wah, saya harus memberitahukan hal ini kepada Saulus. Lalu dia pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan ketika dia sampai di sana, dia bertemu Saulus di rumahnya, dan di sana dia bertemu Bapak Saulus ini dalam keadaan Bapak Saulus membuat tenda, ya. Dia bekerja, dia membuat tenda untuk menjualnya. Dan dia menceritakan apa yang terjadi di Antiokhia, ya, lalu dia mengajak Saulus untuk pergi bersama dia. Katanya, ikutlah aku, kita bekerja sama untuk mengajar orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, karena mereka butuh pengenalan yang lebih lagi dari kita. Kita harus mengajarkan mereka tentang kebaikan tentang Tuhan Yesus, bagaimana mereka harus mengikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, mendengar hal itu adik-adik merupakan suatu kegembiraan kepada Bapak Saulus, karena itu yang sebenarnya dia nantikan. Kalau dulu Bapak Saulus ini belum bertobat, dia memutuskan segala sesuatunya sendiri. Tetapi setelah dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia selalu berdoa dan menanti petunjuk dari Tuhan, menanti apa yang akan diberitahukan Tuhan kepadanya. Dan ketika Barnabas datang memberitahukan, dia dengan penuh sukacita dan dia ikut dengan Barnabas untuk datang ke Antiokhia, dan dengan beberapa orang rekan mereka, guru-guru penginjil, dan mereka mengajarkan tentang Tuhan Yesus di kota Antiokhia. Dan di sana banyak orang pada akhirnya bertobat, menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah di saat seperti itu Barnabas lupa akan jemaatnya yang ada di Yerusalem? Tentu tidak, adik-adik. Justru pada saat itu dia menceritakan tentang orang-orang yang ada di Yerusalem yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka juga mendoakan, ya, jemaat-jemaat yang ada di
Antiokhia itu mendoakan saudara-saudara mereka yang berada di kota Yerusalem. Walaupun mereka tidak saling mengenal, tetapi mereka saling mendoakan karena mereka percaya bahwa walaupun mereka tidak mengenal, mereka adalah saudara dalam Tuhan Yesus. Jadi adik-adik semuanya, kita pun boleh mendoakan saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Nggak cuma di kota Depok, gak cuma di Jakarta sekitarnya, tapi masih ada saudara-saudara seiman kita yang berada di luar Pulau Jawa. Mungkin ada di Sumatera, ada di Papua, ada di Ambon, ada di mana-mana yang percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila kita mendengar tentang keadaan mereka, kita boleh mendoakan mereka. Walaupun kita tidak mengenal mereka, tetapi kita berdoa untuk mereka. Itu namanya kita sama-sama saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi adik-adik itu yang dilakukan oleh Bapak Barnabas dan seluruh jemaat yang ada di Antiokhia. Nah, selama mereka melayani hampir 1 tahun ya, 1 tahun mereka berkumpul kembali untuk memuji Tuhan, mereka berbakti bersama, mereka membaca firman Tuhan bersama, mereka menyembah Tuhan bersama. Lalu tidak lama kemudian Roh Kudus berbicara kepada mereka. Seperti tadi Kati bilang ya, bahwa pemimpin di Antiokhia itu mereka berkumpul bersama-sama untuk berdoa. Di saat mereka berdoa, mereka tidak makan dan tidak minum ya. Mereka tidak makan, mereka berpuasa namanya ya. Di saat mereka berpuasa dan berdoa, tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada mereka bahwa Barnabas dan Saulus harus pergi ke tempat yang jauh. Mereka harus pergi untuk memberitakan apa yang akan saya tentukan kepada mereka ya. Akhirnya para pemimpin jemaat di Antiokhia itu berkumpul bersama dan menumpangkan tangan kepada kedua hamba Tuhan ini, yaitu Barnabas dan Saulus ya, untuk mereka pergi memberitakan kabar sukacita atau apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka ya, yaitu Tuhan berkata kepada mereka bahwa biarlah Barnabas dan Saulus pergi melakukan pekerjaan yang akan aku tentukan untuk mereka ya. Dan akhirnya mereka membiarkan Barnabas dan Saulus untuk pergi. Tentunya bahwa mereka telah mendoakan saudara-saudara seiman ini dengan penuh sukacita bahwa mereka harus pergi ke tempat yang jauh untuk memberitakan kabar selanjutnya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik semuanya, bahwa seperti tadi Barnabas dan Saulus ya, Tuhan punya rencana yang baik kepada mereka. Tuhan perintahkan mereka untuk pergi melakukan apa yang Tuhan tentukan kepada mereka. Nah, kita juga sama seperti mereka adik-adik. Nah, kita juga harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun kita untuk mengetahui melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, untuk melakukan hal-hal baik kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan biarlah Tuhan memimpin langkah kita langkah demi langkah untuk menuju apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap hari ya. Bukan cuman kita mau berdoa buat diri sendiri ya, tetapi mungkin di antara adik-adik semua Tuhan ingin untuk menempatkan kalian ke tempat yang bukan di Jakarta saja atau di luar kota untuk melayani. Biarlah Tuhan yang memimpin semuanya itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan ya adik-adik ya. Jadi bukan cuman Saulus dan Barnabas, kita pun bisa ya. Jadi Hati mau minta supaya kita terus berdoa, serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memimpin hidup kita untuk berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus mau buat hidup Kayati, hidup Tante Eli, hidup Dede Luis, hidup Kakak Gep, dan hidup kita semua adik-adik yang Kayati tidak sebutkan satu persatu. Tuhan yang tahu hidup kita ke depannya. Kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya, puji nama Tuhan. Seperti biasanya, bahwa kita tidak lupa untuk membacakan ayat hafalannya. Ya, ayat hafalan sore hari ini sedikit ya, tetapi itu sangat luar biasa buat kita semua. Biarlah ayat hafalannya itu menuntun kita selalu. Ya, di Mazmur 27 ayat 11 bunyinya, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Pendek ya. Ya. Jadi Kak Eti ulang lagi ya ayat hafalannya. Mazmur pasal 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Oke, selamat sore adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, di mana Tuhan dapat mengutus Barnabas dan Saulus untuk melayani Tuhan dimanapun mereka melangkah. Kami juga mohon kiranya Tuhan yang terus menuntun setiap langkah hidup kami, agar setiap langkah kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami dimanapun kami berada, agar kami menjadi berkat buat orang lain dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Yati atas firman-Nya. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, semuanya sudah senang ya, sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan ya. Jadi kalau ada yang diperintahkan oleh firman Tuhan, kita harus menjalankan ya adik-adik ya. Terus ayat hafalannya juga harus dihafalkan ya. Yuk kita sebelum kita berpisah, kita mau tutup dengan doa ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah kami pada sore hari ini. Kami akan beristirahat Tuhan, sertai kami dalam istirahat kami Tuhan, agar kami boleh bangun esok hari dengan kekuatan yang baru dengan yang Tuhan berikan. Sertai juga orang tua kami, sertai semua keluarga kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengirimkan Kak Yati untuk memberitakan firman-Mu. Berkati Kak Yati Tuhan, agar Kak Yati yang berencana untuk pulang kampung Tuhan, agar Kak Yati boleh tiba di kampung dengan selamat dan kembali ke tengah-tengah kami lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kekuatan kami. Haleluya, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang saya